Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang mengasihi Tuhan. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini kita mengucap syukur, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu lagi dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu on the way. Hari ini kita akan kembali melihat dan membahas tentang tulisan Daud di dalam Mazmurnya. Mari perhatikan di ayat yang ke-11 ini, Mazmur pasal yang ke-16, di bagian awal Daud mengatakan bahwa engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan Allah, Daud mengatakan bahwa dia diberitahukan atau ditunjukkan suatu jalan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membahas tentang suatu jalan, maka yang akan kita pikirkan adalah orang yang sedang di dalam perjalanan, on the way, sedang atau hendak menuju ke suatu tempat. Ada jalan yang harus ditempuh. Daud ditunjukkan suatu jalan oleh Allah di dalam perjalanan hidupnya, yaitu jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Orang yang sedang dalam perjalanan, on the way, Daud, dia katakan engkau Tuhan memberitahukan suatu jalan, yaitu jalan kehidupan. Apa itu jalan kehidupan? Jalan kehidupan adalah jalan kebenaran. Sebagai orang yang dalam perjalanan atau on the way, kita memerlukan jalan yang tepat, yang benar untuk kita tempuh, bukan suatu jalan yang salah. Ketika mungkin kita ingin pergi ke suatu tempat, ke suatu kota, maka kita memerlukan suatu jalan yang tepat, yang benar untuk kita menempuhnya, untuk kita sampai kepada tujuan kita. Jalan kehidupan yang Allah tunjukkan adalah jalan kebenaran. Jalan yang benar itu adalah jalan kebenaran. Jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam sebuah perjalanan, sangat mungkin orang akan tersesat atau salah jalan. Maka kita perlu jalan yang benar. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 mengatakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Setiap kehidupan kita ibarat orang yang sedang dalam perjalanan, on the way. Banyak orang mengira ada suatu jalan yang lurus tetapi ujungnya malah menuju maut. Ada jalan-jalan yang disangka orang adalah jalan yang benar. Ternyata itu adalah jalan dunia ini. Ternyata itu adalah jalan pikirannya sendiri. Seolah-olah ada jalan yang benar. Seolah-olah jalan yang ditempuh adalah jalan yang tepat, yang benar. Tetapi ujungnya malah menuju maut. Orang-orang yang mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan kebenaran, maka dia akan selamat sampai tujuan. Daud dia mengatakan bahwa engkau Allah
telah menunjukkan suatu jalan kepadanya, yaitu jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Allah tunjukkan kepada Daud. Orang yang berjalan dalam jalan kebenaran, maka dia akan selamat sampai tujuannya. Dia tidak mungkin salah jalan, dia tidak mungkin tersesat. Dia akan sampai dengan selamat kepada tujuannya. Orang yang berjalan dalam jalan kehidupan akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-11 di bagian B mengatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Orang yang berjalan di dalam jalan kehidupan, yang mengikuti jalan yang Allah tunjukkan, maka ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada nikmat senantiasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini mengatakan, kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Orang yang mau mengikuti jalan kehidupan, jalan yang sudah Allah tunjukkan, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka ada sukacita, maka ada kegembiraan, kebahagiaan yang berlimpah-limpah untuk selama-lamanya. Apa kebahagiaan orang yang berjalan dalam jalan kehidupan? Yang pertama, anak cucunya akan diberkati. Ada suatu kebahagiaan yang didapat oleh orang-orang yang mau berjalan menurut jalan yang Allah tunjukkan, yaitu jalan kehidupan, yaitu jalan kebenaran firman Tuhan. Maka anak cucunya akan diberkati. Ini hal pertama yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi sukacita orang-orang yang berjalan seturut dengan jalan yang Allah tunjukkan. Anak cucunya akan diberkati, keluarganya akan diberkati, keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 112 ayat pertama dan kedua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan yang benar akan diberkati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Setiap orang yang mau mengikuti jalan yang Allah tunjukkan, jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka ada suatu kebahagiaan, ada satu sukacita, yaitu keluarganya diberkati, hidupnya diberkati, keturunannya akan diberkati. Anak cucunya memperoleh berkat daripada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang menyukai segala perintah Tuhan adalah mereka yang mengikuti jalan kehidupan. Kebahagiaan yang kedua yang didapat dari orang yang mau berjalan dalam jalan kehidupan adalah ada pemeliharaan Tuhan atas hidupnya dan atas keluarganya, rumah tangganya. Mazmur 112, masih di Mazmur 112 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kebahagiaan yang kedua adalah ada pemeliharaan Tuhan. Ada segala hal yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Tuhan mencukupkan. Firman Tuhan katakan harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Orang yang mau berjalan dalam jalan kehidupan, Tuhan memelihara kehidupannya. Apapun yang dia perlukan, apapun yang dia butuhkan, Tuhan menyediakannya. Kebahagiaan yang ketiga
Yang saya catat untuk orang yang mau berjalan di dalam jalan kehidupan adalah adanya pembelaan Tuhan. Masih di dalam Mazmur 112 kita baca di ayat yang keempat. Di sana dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Bagi orang yang mau berjalan dalam jalan kehidupan, ada pembelaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam lingkungan kita bekerja, ada orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan kebenaran, melakukan hal-hal yang tidak benar, ada ketidakadilan, ada kecurangan, dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang mau tetap di jalan kebenaran, di jalan kehidupan, dalam pekerjaannya, bahkan dimanapun berada, tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka ada pembelaan Tuhan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ada pembelaan Tuhan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam kebenarannya. Kebahagiaan yang diterima oleh orang yang mau hidup, yang mau berjalan di dalam jalan kehidupan. Anak cucunya akan diberkati. Ada pemeliharaan Tuhan, bahkan ada pembelaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kebahagiaan orang yang berjalan di dalam jalan kehidupan tidak akan goyah, hatinya tetap teguh sekalipun dalam kesukaran. Bahkan dia dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ada kebahagiaan yang kita dapat kalau kita mau berjalan di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yaitu jalan kehidupan, jalan kebenaran firman Tuhan. Teruslah berjalan di jalan kehidupan karena ada kebahagiaan-kebahagiaan yang berlimpah yang akan kita nikmati. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau mau menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar sebagai umat-umat-Mu, kami mau terus berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami, yaitu jalan kehidupan, jalan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada kebahagiaan-kebahagiaan yang kami dapatkan kalau kami mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, keluarga besar GPDL Syade Magelang, menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjadikannya adalah setia. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.